Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sulistia NPM 1911070103. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Ibnu Rus, yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan filsafat. Biografi Ibnu Rusyid. Ia adalah Abdul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Ibn Rusyid, kelahiran Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ia berasal dari kalangan keluarga besar yang terkenal dengan keutamaan dan mempunyai kedudukan tinggi di Andalusia atau Spanyol. Ibnu Rusyid adalah seorang filosof Islam terbesar di belahan barat dunia di Eropa pada zaman pertengahan dengan sebutan Averroes. Keluarga Ibnu Rusyid sejak dari kakeknya tercatat sebagai tokoh keilmuan. Kakeknya menjabat sebagai qadhi di Cordova dan meninggalkan karya-karya ilmiah yang berpengaruh di Spanyol. Begitu pula ayahnya, maka Ibnu Rusyid dari kecil tumbuh dalam suasana rumah tangga dan keluarga yang besar sekali perhatiannya kepada ilmu pengetahuannya. Ia mempelajari kitab kanun karya Ibnu Sina dalam kedokteran dan filsafat di kota kelahirannya sendiri. Perhatian keluarga Ibnu Rusyid yang besar itu terhadap ilmu pengetahuan merupakan salah satu faktor yang ikut melempengkan jalan baginya menjadi ilmuwan. Faktor lain bagi keberhasilannya adalah ketajaman berpikir dan kejeniusan otaknya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika ia dapat mewarisi sepenuhnya intelektualitas keluarganya dan berhasil menjadi seorang sarjana yang menguasai berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu hukum, filsafat, kedokteran, astronomi, sastra, Arab, dan lainnya. Ibnu Rusyid dipandang sebagai pemikiran yang sangat menonjol pada periode perkembangan Islam mencapai puncaknya. Keunggulan terletak pada kekuatan dan ketajaman filsafatnya yang luas serta pengaruhnya yang besar terhadap perkembangan para pemikiran di Barat. Pada tahun 1969 Masehi, Ibnu Tufail membawa Ibnu Rusyid atau ketika itu umurnya 43 tahun ke hadapan sultan yang berpikiran maju dan memberi perhatian kepadanya di bidang ilmu, yaitu Abu Ya'qub Yusuf, yang memberinya tugas untuk menyeleksi dan mengoreksi berbagai syarah atau komentar dan tafsir karya-karya Aristoteles, sehingga ungkapan-ungkapannya lebih kena dan bersih dari banyak cacat karena keteledoran transkrip maupun kekeliruan para penulis sejarah dan penafsiran lainnya. Karya dan pemikirannya. Ibnu Rusyid adalah seorang ulama besar dan pengulas yang dalam terhadap filsafat Aristoteles. Karangannya meliputi berbagai bidang ilmu seperti fikih, usul, bahasa, kedokteran, astronomi, politik, akhlak, dan filsafat. Buku-bukunya ada kalanya merupakan karangan sendiri atau ulasan atau ringkasan. Karena sangat tinggi penghargaannya terhadap Aristoteles, maka tidak herankan kalau itu memberikan perhatian sangat besar untuk mengulas dan meringkas filsafat Aristoteles. Buku-buku lain yang telah ia ulas menjadi buku yaitu buku-buku karangan Plato, Iskandar, Aphrodisias, Plotinus, Junius, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Bajjah. Sebagai seorang penulis produktif,
Ibnu Rushd banyak menghasilkan karya-karya dalam berbagai kedisiplinan keilmuan. Menurut Ernest Renan, karya Ibnu Rushd mencapai 78 judul yang terdiri dari 39 judul tentang filsafat, 5 judul tentang kalam, 8 judul tentang fikih, 20 judul tentang ilmu kedokteran, 4 judul tentang ilmu falak, matematika dan astronomi, 2 judul tentang nahwu dan sastra. Di antaranya buku-buku yang penting dan sampai antara lain yaitu yang pertama itu Bidayatul Mujtahid, buku fikih. Yang kedua Faslul Maqal Fima Baina al-Hikmah was Syariat min Itsal atau ilmu kalam. Yang ketiga Manahij al-Adilah fi Aqaidi Ahl al-Millah ilmu kalam. Tahafut suatu hukum, suatu buku yang terkenal dalam lapangan filsafat dan ilmu kalam. Yang selanjutnya Damimah Limas Alah Al-Ilm Al-Qadim, buku yang diterbitkan di Munich, Jerman oleh Joseph Muller pada tahun 1859. Yang keenam Kulliyat fi Al-Tib, kitab naskah salinan fotokopi 1939. Selanjutnya yaitu pemikirannya. Yang pertama yaitu ada agama dan filsafat. Ibnu Rushd adalah tokoh yang ingin mengharmoniskan agama dan filsafat. Di antaranya itu tidak terdapat dua kebenaran yang kontradiktif, tetapi sebuah kebenaran tunggal yang dihadirkan dalam bentuk agama dan melalui takwil menghasilkan pengetahuan filsafat. Agama adalah bagi setiap orang, sedangkan filsafat hanya bagi yang mereka memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Menurut Ibnu Rushd, agama dan filsafat tidaklah bertentangan, bahkan orang Islam diwajibkan atau sekurang-kurangnya dianjurkan mempelajarinya. Tugas filsafat ialah tidak lain daripada berpikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta semua yang ada di bumi. Sebagaimana di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung kalimat menyuruh kepada manusia supaya berpikir tentang wujud alam sekitar untuk mengetahui Tuhan. Dengan demikian, Al-Quran sebenarnya menyuruh manusia untuk berfilsafat. Yang kedua, dalil wujud Tuhan. Dalam Fasal Al-Maqal, Ibnu Rushd menyatakan bahwa mengenal pencipta itu hanya mungkin dengan mempelajari alam wujud yang diciptakannya untuk dijadikan petunjuk bagi adanya ciptaan pencipta itu. Allah memberikan dua dalil dalam kitab-kitabnya yang diringkas oleh Ibnu Rushd sebagai yang pertama dalil inayah atau pemeliharaan. Apabila alam ini kita perhatikan, maka kita akan mengetahui bahwa apa yang ada di dalamnya sesuai sekali dengan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Contoh ayatnya itu terdapat di surah An-Naba ayat 6-7 yang artinya, bukanlah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Dalil yang kedua yaitu dalil ikhtira atau penciptaan. Dalil ikhtira ini sama jelasnya dengan dalil inayah karena adanya penciptaan nampak jelas pada hewan yang bermacam-macam, tumbuh-tumbuhan, dan bagian-bagian alam lainnya. Makhluk-makhluk tersebut tidak lahir dalam wujud dengan sendirinya. Dalil tersebut terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 43 yang artinya, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sesekali tidak akan menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Kedua dalil tersebut sesuai untuk orang-orang awam dan filsuf dan bisa diterima oleh keduanya. Perbedaan antara keduanya hanya bersifat kualitatif saja, yakni filosof mempunyai kelebihan atas orang awam tentang jumlah perkara yang diketahuinya. Kalau orang-orang awam hanya mencakup dengan pengetahuan pertama
dan indera-indera untuk membuktikan adanya inayah dan ikhtira dari Tuhan. Maka filsafat menambah pengetahuan tersebut dengan pengetahuan yang diperoleh dari pembuktian fikir yang diyakinkan atau burhan. Yang C, tingkat kemampuan manusia. Dalam hal ini Ibn Rushd membuat perbedaan tingkat kapasitas dan kemampuan manusia dalam menerima kebenaran menjadi 3 kelompok. Tingkatan kemampuan manusia ini terkait dengan masalah kebenaran atau pembuktian atau sesuatu yang dipengaruhi oleh kapasitas intelektualnya. Ibnu Rushd menjelaskan bagi manusia adanya tingkatan pembuktian kebenaran secara burhani, jadali, dan khatabi karena kemampuan manusia dalam menerima kebenaran itu berbeda-beda dan beragam. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, pengajaran yang baik, dan ajak bicaralah atau debat mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Ia juga tahu siapa yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-Nahl ayat 125. Tanggapan atas kritik Al-Ghazali. Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang ini bahwa Al-Ghazali dalam buku Tahafudz al-Falasifah telah menyerang para filosof. Ada 20 persoalan yang diuraikan Al-Ghazali berkenaan dengan keracunan berpikir mereka. 3 di antaranya yaitu menurut Al-Ghazali menyebabkan para filsuf telah kufur. Sebagai filosof, Ibn Rushd merasa berkeyakinan membela para filsuf dan pemikiran mereka dan menundukkan masalah tersebut pada proporsinya. Berikut ini akan dijelaskan tanggapan Ibn Rushd terhadap kritikan Al-Ghazali mengenai 3 masalah tersebut, yaitu yang pertama, kodimnya alam. Mengenai kodimnya dan hadisnya alam, Ibn Rushd menjelaskan perselisihan yang terjadi antara kaum teolog dengan kaum filosof klasik mengenai persoalan apakah alam semesta ini kodim atau ada tanpa permulaan, atau hadis atau ada setelah tiada, lebih condong kepada soal penamaan belaka. Yang kedua, ilmu Tuhan terhadap hal-hal yang kecil atau muz'iyat. Tentang soal yang kedua, bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada dalam alam, Ibn Rushd mengatakan bahwa Al-Ghazali salah paham karena tidak pernah kaum filosof mengatakan yang demikian. Yang dikatakan kaum filosof merupakan menurut Ibn Rushd ialah bahwa pengetahuan Tuhan tentang perincian yang terjadi di alam tidak sama dengan pengetahuan manusia tentang perincian itu. Yang ketiga, kebangkitan jasmani. Pada waktu membicarakan filsafat Al-Ghazali, kita mengetahui alasan-alasan filosof tentang ketinggian, kebangkitan rohani dan bantahan-bantahan Al-Ghazali terhadap mereka. Sudah barang tentu Ibn Rushd memberikan tanggapan terhadap masalah tersebut, apalagi masalah ini menjadi salah satu unsur kekafiran filosof. Pengaruh pemikiran Averroisme di Eropa. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemikiran Ibn Rushd masuk ke barat melalui gerakan penerjemah karya-karyanya. Ibn Rushd begitu berpengaruh bagi orang-orang Kristen Eropa karena dikenal sebagai komentator Aristoteles yang membawa semangat rasional dan pencegah bagi mereka. Melalui terjemah karya-karya bahasa Arabnya ke dalam bahasa Ibrani dan Latin, para sarjana barat abad pertengahan banyak dipengaruhi pandangan-pandangan filsafat Aristoteles yang dikembangkan Ibn Rushd. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.